Oke, halo guys, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan kali ini aku akan ajak kalian ke negara Perancis ya teman-teman. Tepatnya itu di sebuah kota yang bernama Mulhouse-Ville. Dan ini merupakan sebuah kota tepatnya itu berada di perbatasan antara Jerman dan juga Swiss. Dan di sini ada bandara pula ya yang ada di dekat sini. Ya perkiraan ya setengah jaman, tapi sekarang aku ada di stasiun ya. Dan ini merupakan kali pertama aku ke sini karena ini merupakan trek baru ya. Jadi baru beroperasi beberapa bulan yang lalu. Dan sebelumnya ini tidak ada trek yang menuju kota Mulhouse ini teman-teman. Ini aku akan tunjukkan sebentar sekilas tentang stasiun Mulhouse ini seperti apa. Dan kalian bisa lihat di belakang ini di venue Mulhouse. Selamat datang di Mulhouse ya teman-teman. Dan stasiunnya ya cukup lumayan besar ya. Tidak besar, tidak kecil, pas-pasan, tapi kita akan eksplor hari ini di kota Mulhouse, Prancis. Salam buat kalian, terima kasih atas dukungan kalian, like, subscribe, dan juga komennya. Dan semoga kalian terhibur dengan perjalananku di Jerman atau di Eropa secara umumnya ya. Nantikan perjalananku selanjutnya di kota-kota yang menarik menurutku di Eropa khususnya ya teman-teman. Jangan skip, kita lanjutkan perjalanan kali ini di kota Mulhouse, Prancis. Oke, halo guys. Sekarang aku berada di depan dari stasiun Mulhouse ya. Jadi jalan kaki sekitar ya 3 menitan, jadi tidak terlalu jauh. Dan di depannya itu langsung ada taman digunakan oleh warga sekitar itu untuk menikmati keindahan dari kota Mulhouse ini, teman-teman. Dan di depan sini adalah stasiun yang tempat aku tadi turun dari kereta. Dan pemandangannya ya ini biasa ya, seperti negara-negara Eropa lainnya. Tapi Prancis ini menurutku mempunyai ciri khas tersendiri ya. Pastinya setiap negara itu mereka mempunyai sejarah dan ciri khas tersendiri teman-teman. Dan tadi di Plang itu aku lihat ke kota tuanya itu memerlukan waktu sekitar 10 menit dengan jalan kaki. Dan ini adalah sekilas maksud saya, sekilas pemandangan dari taman kota yang ada di Mulhouse ini teman-teman. Ada burung merpati dan juga sungai. Ini ya sungainya jernih, tapi ini mungkin khas dari negara Prancis ini, agak hijau kebiru-biruan. Dilarang berenang ya karena ini kayaknya tempatnya mungkin berbahaya ya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kali ini di kota Mulhouse, di kota tuanya ya. Kita akan coba mengeksplor bagaimana keindahan kota tua di Mulhouse, Prancis. Oke, ini aku akan coba video bagaimana pemandangan dan suasana dari kota Mulhouse ini teman-teman. Gak tahu kali ini kok banyak toko yang tutup ya. Apa ini hari libur nasional di Prancis atau gimana? Aku kurang tahu. Tapi kelihatannya ya seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi jalanan di sekitar jalan-jalan trotoar ini sepi. Tapi aku lihat beberapa restoran buka dan ada beberapa tamu yang datang ke sini ya. Dan di sini ternyata ada taman kota lagi ya teman-teman. Dan aku lihat ini beberapa orang sedang menikmati cuaca yang cukup bagus ya kali ini di sini. Walaupun cerah seperti ini, jangan pernah tertipu ya teman-teman. Kalau kalian belum pernah ke negara Eropa, jadi walaupun suasana seperti ini cuacanya cukup dingin. Aku lihat di Google tadi 5 derajat ya. Jadi untuk ukuran orang Asia seperti aku yang terbiasa dengan temperatur yang hangat, jadi suhu 5 derajat itu menurutku ya juga sudah dingin. 5-7 derajat tadi aku lihat. Kalau di Prancisnya sini mungkin ya 5 derajatan ya, lebih dingin karena mungkin lebih dekat dengan Swiss ya. Oke, sekilas ini perjalanannya dan kita akan video lagi di kota tuanya ya, seperti apa. Jangan skip, tetap ikuti channel Sofan Aktuber di channel YouTube ini teman-teman. Oke guys, ini adalah titik poin pertama ya. Jadi tempat perempatan atau jalan utama yang ada di sini.
ada perumahan warga yang dijadikan yang apa itu, di lantai 2 perumahan warga, dan di lantai bawah itu tempat perbelanjaan dan juga restoran kafe bagi kalian yang ingin mengisi perut dulu sebelum perjalanan selanjutnya di kota tuanya ya teman-teman. Di sini ada kereta jalanan S-Bahn bus lewat sini semua. Jadi kalau kalian ke sini ya lumayan apa ya, lumayan mobile. Jadi semua jurusan bisa kalian apa ya, sambangi dari sini teman-teman. Dan tempatnya di sini adalah salah satu tempat yang lumayan ramai, itu ada Craft Point ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Dan di sampingnya juga ada sebuah toko musik, alat-alat musik ya. Dan kita akan coba lanjutkan perjalanan kali ini ke kota tuanya, masih 10 menitan lagi. Hai guys, dan sekarang aku sudah berada di tengah-tengah kotanya ya, atau kota tuanya. Dimanapun kita bermain, pasti yang kita tuju itu kota tuanya atau pusat dari kota yang kita kunjungi ya. Dan aku akan tunjukin kepada kalian ya sekilas tentang pusat kotanya itu seperti apa. Di belakangku ini ada Burger King, dan sekarang aku juga udah beli makanan. Dimanapun berada pasti aku beli sesuatu yang apa ya, dengan budget yang terjangkau ya. Burger King, dan di belakangku ini juga ada Münsterplatnya ya teman-teman, atau apa ya, gereja. Mungkin kalau di Indonesia ya seperti Masjid Agung seperti itu teman-teman. Dan kali ini buat sarapan aku beli kebab doner seperti ini teman-teman. Dan yang aku kaget harganya ini 2,5 euro. Bayangan di kota Perancis yang sangat ramai seperti ini harganya 2,5 euro. Dan baru kali ini ya aku menemukan harga yang lebih murah itu di negara-negara Eropa Barat, harga 2,5 euro, atau di Indonesia kan itu sekitar 50 ribuan ya. Sedangkan di Jerman sendiri itu aku mendapatkan paling murah itu 6 euro teman-teman. Kalau dirupiahkan sekitar 120 euro. Jadi ini hampir ya mungkin 200% lebih murah, dengan ukuran yang cukup lumayan ya, cukup mengenyangkan bagiku. Dan dan selamat makan, good appetit ya. Selamat makan siang bagi kalian yang belum makan. Dan nantikan perjalanan kali ini isi perut dulu, karena kita lanjutkan lagi nanti perjalanan menyusuri kota tua yang ada di kota Mulhouse ini teman-teman. Jangan skip, kita lanjutkan lagi nanti perjalanan setelah makan ini teman-teman. Kali ini aku makannya ditemenin sama Doro guys. Doronya Prancis ya, sama aja warnanya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan guys. Dan tujuan selanjutnya adalah sebuah monster ya teman-teman, atau gereja, atau di tempat kita bisa disebut Masjid Agung ya. Ini yang aku suka di sini ya, harganya itu masih worth it banget teman-teman. Sama halnya di Jerman ya, sama halnya ini ada sebuah restoran Thailand. Buang sampah sebentar. Aku lihat itu mereka menawarkan harga di sini dengan harga 9 euro teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan Jerman sendiri ya tidak terlalu jauh harganya, bahkan lebih murah di sini. Atau mungkin ya di Mulhouse ini doang. Soalnya pengalaman aku kemarin di Colmar dan juga Strasbourg, kemarin aku beli di sana juga harganya itu malah lebih mahal ya. Pengalaman aku saat di sana ya teman-teman. Di sini ada Roka House atau rumah merah ya teman-teman. Nggak tahu ini digunakan sebagai apa, tapi sepertinya digunakan sebagai museum ya. Jadi perkiraan saya di sini sekitar 4 jaman sebelum balik lagi ke Jerman. Ini ada sebuah monumen pahlawan-pahlawan pada zaman dulu. Dan di sini juga ada sebuah pasar dadakan ya. Dan
kita bisa lihat di sini alun-alun dari Mulhouse itu seperti ini teman-teman. Kita akan coba dokumentasikan. Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus, walaupun tadi pagi itu sedikit berembun. Dan ini adalah monster atau katedral yang ada di Mulhouse ini teman-teman. Sangat megah, indah banget. Oh, ternyata ini adalah hotel ya. Hotel yang sangat eksklusif, sangat indah banget. Sangat unik. Oh, museum. Salah. Soalnya di sana itu tulisannya, kalau kalian lihat dengan seksama itu tulisannya itu Hotel Devil. Ternyata itu ada tulisannya museum. Dan bisa kalian lihat di sana itu banyak para pengunjung, mungkin anak-anak sekolah yang sedang studi tour atau gimana ya. Pada nongkrong semua sambil bawa kertas untuk menggambar atau membuat catatan ya mungkin. Oke guys, dan ini aku akan doakan bagi kalian yang mempunyai cita-cita untuk ke Eropa, khususnya di Jerman ya, yang mempunyai tujuan dengan berbagai macam ya. Mungkin kuliah, Ausbildung, atau ikut keluarga yang sudah di Jerman ya. Semoga kalian diberi kelancaran dalam prosesnya untuk datang ke Jerman ini teman-teman. Dan salam dari Mulhouse Perancis ini. Semoga kalian terhibur dengan perjalanan-perjalananku selama di Jerman, Perancis ataupun negara-negara Eropa lainnya ya. Dan insya Allah nanti aku akan lanjutkan ke negara Eropa lainnya ya, entah ke Portugal, entah ke Spanyol ataupun ke Bulgaria atau negara manapun. Semoga kalian terhibur dengan video-videoku saat liburan di Eropa ataupun di Jerman ya. Tapi lebih banyak itu 80% memang perjalananku di Jerman ya. Karena ya membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup lumayan ya bagiku. Karena di sini aku udah prepare semua buat yang ditabung buat jalan-jalan, itu udah aku bagi-bagi sendiri buat keluarga. Bagi-bagi itu, jadi dalam setahun itu aku usahakan ya mungkin maksimal 3 kali lah untuk pergi-pergi ataupun jalan-jalan ke luar negerinya. Dan ini kesempatan yang sangat langka bagi kalian ya, yang di Indonesia mungkin dengan budget terbatas itu sangat menguras banget tabungannya kalau misalnya kalian ke Eropa ya. Dan ini kesempatan bagi kalian ya, ketika kalian kerja di Eropa mempunyai penghasilan tetap, dan kalian bisa lakukan itu hampir tiap bulan itu untuk liburannya ke luar negeri ya teman-teman. Oke, aku doakan bagi kalian subscriber ya. Semoga kalian panjang umur, sukses dengan jalan kita masing-masing ya teman-teman. Dan semoga dipermudah tujuan kalian untuk menggapai kesuksesannya masing-masing ya. Salam dari Mulhouse Perancis, dan kita lanjutkan lagi perjalanan mengeksplor, menelusuri kota indah yang ada di Perancis ini bernama Mulhouse. Jangan skip, kita lanjutkan jalan-jalannya ya. Oke, dan sekarang aku ada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di sini. Dan mungkin kalian sebelumnya pernah dengar kalau di Eropa itu bangunan-bangunannya tidak ada yang tinggi-tinggi ataupun pencakar langit sama halnya di Jakarta ya. Di sini itu kalian bisa lihat itu maksimal mungkin 3 atau 4 lantai aja ya. Entah itu pusat perbelanjaan ataupun apapun itu ya. Entah bangunan tempat tinggal ataupun tempat perbelanjaan ya. Hampir di semua negara Eropa aku tidak pernah menemui bangunan yang terlalu tinggi atau di atas 5 lantai. Itu aku belum pernah ya sampai sekarang. Jadi hampir 6 tahun ya. Udah 6 tahun lebih malah. Jadi hampir 7 tahun jalan aku di sini. Di Jerman aku belum pernah menemukan bangunan tempat tinggal ataupun pusat perbelanjaan di atas 5 lantai. Dan ini adalah salah satu fakta yang unik ya, negara Eropa yang maju itu entah peraturan seperti apa, tapi mereka ya membuat aturan seperti ini teman-teman. Hari ini ya cukup ramai ya, para pengunjung banyak. Sudah ke alun-alun, ke taman kota, dan sekarang di pusat perbelanjaannya seperti ini.
Dan ini seperti biasa aku ingin melihat koleksi-koleksi di pusat-pusat perbelanjaan di sini itu kira-kira ada apa aja ya. Nanti aku akan coba untuk membeli apa ya, makanan atau kue di Perancis, karena makanan dan kue-kue di Perancis itu cukup terkenal ya di dunia. Dan aku akan akan mendokumentasikan dan mereview kira-kira beneran enak nggak roti-roti yang asli di Perancis itu seperti apa. Dan di depan sana adalah katedral yang telah kita kunjungi tadi ya teman-teman. Oke, halo guys, kembali lagi. Sekarang posisiku ada di sebuah tempat pemberhentian dan juga jalan utama yang ada di Mulhouse-Ville teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada monumen yang sangat unik banget ya. Di sini sangat realistis banget ya, sangat jauh dibandingkan dengan di Indonesia ketika mereka mendirikan atau membangun sesuatu dengan ngawur ya. Harimau ketawa, senyum-senyum gak jelas. Kalian bisa lihat di sini atau dimanapun negara Eropa mereka membuat sesuatunya itu sangat realistis banget. Dan pemandangan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Walaupun ini merupakan kota yang lumayan padat di Perancis, semuanya itu kelihatan rapi, teratur, dan hampir semua orang itu mematuhi peraturan kan. Mulai dari lampu merah, tempat penyeberangan, dan lalu lintas yang sangat rapi ya teman-teman. Di depan saya ini adalah sebuah pusat perbelanjaan ya, yang bernama Porte de Jean. Entah salah apa benar cara bacanya. Biasanya itu sangat jauh banget, kalau Perancis itu sangat sulit sekali untuk diucapkan. Yang kira-kira cara baca yang benar itu seperti apa itu sangat sulit banget teman-teman. Oke, dan di arah sana itu tadi telah kita kunjungi ya teman-teman. Itu kota tuanya yang ada katedral dan pusat perbelanjaannya udah aku sambangi, dan aku lihat tadi tidak ada hal yang menarik ya. Dan ini aku coba untuk menelusuri tempat-tempat lainnya yang kira-kira menarik, dan di sini adalah salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh para pengunjung ya. Dan semoga nanti di dalamnya ada hal-hal yang menarik yang mungkin bisa aku temui atau mungkin aku beli ya nanti di dalam. Oke, jangan skip ya teman-teman. Kita lanjutkan jalan-jalan kali ini masih di edisi Mulhouse kota di Perancis, dan selanjutnya adalah Porte de Jean, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di sini ya. Oke bestie, sekarang aku udah di dalam pusat perbelanjaan tadi. Namanya apa tadi? Aku udah lupa nyampe di dalamnya. Tapi di sini sangat lengkap banget teman-teman. Jadi produk-produk di Eropa di sini hampir semuanya ada ya, yang saya tahu lah. Ini mulai dari Foot Locker, Subway, Primark, Snipes, bahkan toko retail dari Nike sendiri pun ada di sini. Dan ini ada di depan sana, ini ada oplosan 100, salah satu toko tas yang sangat menggoda bagi kaum hawa ya teman-teman ketika belanja di sini, karena produk dari tas-tasnya di sini sangat beragam banget teman-teman. Dan ini adalah Foot Locker, mungkin kalian sudah terbiasa ya dengan nama Foot Locker seperti ini. Jadi toko olahraga yang menjual sepatu, pakaian, dan lain-lain ya. Dan di sini harganya ya cukup worth it dan banyak promo juga bagi kalian sekarang yang sedang mencari pakaian atau koleksi sepatu ya. Dan bisa kalian lihat di depan sana itu teman-teman. Di sini ada sebuah toko aksesoris dan juga fashion. Banyak banget karena Prancis sendiri menjadi salah satu kiblat dari fashion dunia. Kalian bisa lihat ke sono, dan ini aku mungkin akan mampir sebentar untuk melihat di Foot Locker ini ya. Kira-kira ada hal menarik apa enggak yang ada di sini. Oh ya, tokonya bernama Porte de Jean. Aku lupa ini di sini ada tulisannya. Sekarang aku berada di lantai 2, dan di bawahnya dan di secara umum di sini itu ya lumayan ramai tadi hari ini. Kita akan coba di Foot Locker ini kira-kira ada promo atau barang-barang menarik apa enggak. Foot Locker. Oke, dan setelah 3 jam perjalanan muter-muter di kota Mulhouse ini, akhirnya jadwal keberangkatan kereta juga udah mau berangkat ya. Jadi ini saya putuskan untuk
menuju ke stasiun karena waktu tinggal 40 menitan lagi ya teman-teman. Jadi waktunya sudah lumayan mepet. Sekarang saya menuju stasiun Mulhouse, tempat keberangkatan dan juga kedatangan tadi di Prancis ya. Dan perjalanan kira-kira 15-an menit ya. Jadi masih spare waktu 15 menit kira-kira kalau tidak meleset dari perkiraan. Dan jalan yang saya lewati masih jalan trotoar atau jalan utama yang telah kita lewati tadi. Mungkin kalian masih ingat ya. Jadi suasananya masih sama, orang-orangnya juga masih lumayan ramai. Cuma nanti kita lihat aja kira-kira masih bisa beli camilan apa enggak di toko roti yang mungkin akan aku beli, rencananya akan aku beli tadi. Oke, nantikan nanti setelah sampai di stasiun Mulhouse ya teman-teman. Oke, hai guys, dan akhirnya ya perjalanan kita kali ini di Mulhouse, Prancis kita selesaikan sampai di sini aja. Dan posisiku sekarang udah di taman kota yang ada di depan stasiun Mulhouse yang telah aku videokan di awal video ya. Dan di belakangku ini masih ada sedikit beberapa dokumentasi yang ada di sini. Di sini ada sebuah monumen. Ternyata setelah aku nyampe di tengah ini baru kelihatan. Itu ada sebuah monumen mungkin untuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur pada zaman dulu ya teman-teman. Dan ini ada beberapa bangunan. Oh, hotel ternyata, Mercure Hotel. Dan di belakangku ini adalah pandangan dari stasiun Mulhouse Prancis tadi ya. Dan mungkin video perjalanan kali ini di kota Mulhouse Prancis kita selesai di sini aja. Dan lain kali aku akan ajak kalian kemana lagi ya kira-kira yang menarik itu di daerah Freiburg atau mungkin di perbatasan antara Swiss dan Jerman, karena yang paling dekat ya daerah situ. Karena aku belum menentukan pula cuti tahunan kali ini mau kemana ya. Jadi aku masih spare waktu sekitar 20 menit lagi untuk keberangkatan menuju Mulheim. Untuk selanjutnya kirim salam-salam aja ya buat teman-teman yang telah mensubscribe dan mendukung perkembangan channel YouTube saya. Terima kasih ya buat dukungannya berupa like, subscribe, dan juga komennya. Semoga kalian terhibur dengan perjalanan-perjalananku ketika liburan seperti ini ya teman-teman. Semoga terhibur, dan mungkin lain kali aku akan ajak kalian ke tempat-tempat menarik lainnya ya. Atau mungkin kalian mempunyai ide tentang hal-hal yang menarik di Eropa ataupun khususnya di Jerman. Mungkin kalian bisa menulis di kolom komentarnya ya. Terima kasih atas dukungan kalian dan telah melihat perjalanan ketika liburan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.